yaitu iri dengki, wal hiqdu dan dendam, ala abidillah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk daripada maksiat hati. Apa sih hakikat iri dengki itu? Kata beliau, wa ma'nal hasadi, dan makna hasud, iri dengki, karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Karahiyatun ni'mah, membenci kenikmatan, 'alal muslimi, atas orang muslim. Ketika orang lain mendapat kenikmatan, dia tidak senang. Wastisqaluha, dan merasa keberatan akan nikmat tersebut. Itulah hakikat hasud. Jika kita melihat tetangga kita bisa membeli mobil, besok harinya membeli kulkas, lusanya lagi membeli mesin cuci. Kalau hati kita tidak berubah, biasa-biasa saja atau malah senang, alhamdulillah, dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bahagia, kita ikut bahagia, berarti hati kamu bersih, berarti di dalamnya tidak ada penyakit hasud, alhamdulillah. Tapi jika kamu melihat tetanggamu ketika mendapat kenikmatan tadi, lalu ada keberatan di dalam hati, lalu ada rasa tidak senang, tidak nyaman. Kemarin baru beli mobil, ini beli kulkas lagi, besoknya beli mesin cuci lagi. Jangan-jangan tuh miara setan gundul. Jangan-jangan miara babi ngepet. Na'udzubillah. Berarti hati kamu kotor karena ada penyakit hasud di dalamnya. Tidak diragukan lagi itu, pasti ada hasud di dalamnya. Wajib untuk kamu menghilangkannya dari dalam hati kamu, karena itu termasuk maksiat hati. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, Qul innama harrama Rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Qul innama, katakan, harrama alayya Rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah Ta'ala, Tuhan saya, mengharamkan kepada saya untuk melakukan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha, baik yang zahir, wa ma batan, ataupun yang batin. Sebahagian ahli tafsir mengatakan perbuatan keji yang bersifat batin, berarti yang diperankan oleh hati, adalah al-hasad. Apa itu? Penyakit yang bernama iri dengki. Qul innama harrama alayya rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam hatimu masih terdapat hasud, berarti kamu terus melakukan dosa. Na'udzubillah. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun hunna aslu kulli khati'atin. Ada 3 macam, yang mana 3 ini adalah pokok segala kesalahan. Segala kesalahan bermuara dari 3 macam ini. Apa itu? Dijelaskan oleh Nabi, iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahu ala alla yasjuda li adama al kibru. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari kesombongan,
Karena sesungguhnya iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dipengaruhi oleh rasa sombong yang ada di dalam hatinya. Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Anak, saya. Ana khairun minhu. Biasanya di antara ciri-ciri orang sombong itu adalah suka mengatakan saya. Saya, anak. Siapa? Dia dermawan, nyumbang mushola. Saya juga nyumbang. Oh. Masya Allah, dia itu kalau Senin Kamis selalu puasa, saya juga puasa. Kalau orang punya cerita, dia juga punya cerita, tapi atas nama dirinya. Ini ciri-ciri orang sombong ini. Madrasah Ananiyah namanya. Madrasah Ananiyah. Sekolahnya dia di Madrasah Ananiyah. Di madrasah yang suka mengatakan anak-anak. Madrasah iblis alaihi laknatullah. Jadi kalau ada orang yang suka mengatakan saya lebih alim dari dia, apa? Dia pengajian ceramah begitu, saya juga bisa kayak gitu. Saya terus. Orang ini bukan keluaran pesantren ini, bukan keluaran pesantren A atau pesantren B, tapi keluaran madrasah iblis laknatullah alaih. Saya sekolah di Martapura, saya sekolah di Pemangkih, saya sekolah di Banjarbaru, saya sekolah bahkan di Hadramut misalnya, tapi suka anak. Berarti kamu nggak betul-betul sekolah di sana. Karena semua pesantren tidak ada yang mengajarkan kesombongan. Pesantren Darussalam, pesantren Al-Falah, pesantren Ibnul Amin Pemangkih, pesantren Datuk Kelampayan di Bangil sana, pesantren Darul Mustafa di Hadramut sana, pesantren Rubat Tarim di Tarim Hadramaut sana. Semua pesantren-pesantren itu nggak ada yang mengajari kesombongan, mengajarkan kepada orang yang belajar di dalamnya kesombongan. Kalau kamu sombong mengatasnamakan pesantren fulani, maka kamu pada hakikatnya bukan jebolan pesantren itu, tapi kamu jebolan madrasahnya iblis laknatullah alaih. Hati-hati. Iyyakumul kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala an la yasjuda li Adam. Hati-hati kalian dengan kesombongan, karena iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam lantaran dipengaruhi oleh rasa sombongnya. Wa iyyakum wal hirsa fa inna Adama hamalahul hirsu ala an akala minasyajarah. Dan hati-hati kalian dengan ketamakan, karena sesungguhnya Nabi Adam itu terbawa oleh rasa tamak sehingga ia memakan daripada buah yang dilarang oleh Allah dari sebuah pohon yang ada di surga. Allah sudah izinkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk menikmati semua buah-buah surga, hidangan-hidangan yang ada di dalamnya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa kula minha ragadan, silahkan kalian berdua wahai Adam dan Hawa untuk memakan dengan puas semua yang ada di surga. Haitsu syi'tuma, semau kamu. Tapi ingat, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan sesekali kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan termasuk daripada orang-orang yang zalim. Bayangkan, kenikmatan surga itu tidak bisa dilukiskan. Hidangan makanan yang ada di dalamnya tidak bisa dihitung karena saking banyaknya menu makanan yang ada di dalamnya. Kira-kira
Andai kata Nabi Adam cukup menikmati yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala saja, tidak mungkin beliau akan mendekati pohon itu. Nikmat yang begitu banyak dibandingkan satu batang pohon itu, nggak ada apa-apanya sebenarnya satu batang pohon itu. Tapi Nabi Adam merasa belum cukup, belum puas kalau belum merasakan pohon itu. Nah ini hirs namanya nih, ada ketamakan di situ. Tapi ingat, Nabi Adam ini maksum. Nabi Adam ini terbebas dari dosa. Terus kenapa beliau melanggar larangan Allah di surga? Itu hikmah. Ada hikmah di balik itu. Sebab Allah sudah punya proyek untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dari mana? Dari bangsa manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah dari bangsa manusia. Andai kata Nabi Adam disuruh oleh Allah Ta'ala turun ke bumi menjadi khalifah di dalamnya, pasti Nabi Adam keberatan. Kenapa? Karena di surga sudah nikmat. Iya, sejuk, nyaman. Kalau di bumi panas. Iya. Kalau musim dingin, dinginnya itu menyengat sampai ke tulang. Kalau mau makan, masak dulu. Kalau mau punya buah, nanam dulu, baru tumbuh dan tunggu sampai berbuah. Kalau di surga kan serba instan, serba praktis. Belum diucapkan, baru terlintas di hati ingin makan sesuatu, langsung siap saji di depan mata. Praktis, instan. Dan cuacanya, suhunya sejuk, aromanya wangi, semerbak tiada banding. Lalu tiba-tiba Nabi Adam disuruh turun ke bumi yang tandus gersang, yang serba kekurangan ini. Pasti Nabi Adam gak mau. Kan begitu. Lalu Allah Ta'ala jadikan sebab. Akhirnya apa? Nabi Adam dilupakan oleh Allah terhadap larangannya itu. Maka Nabi Adam pun mendekati pohon itu bersama istrinya Siti Hawa. Akhirnya beliau melanggar larangan Allah. Nah, itulah alasan sehingga Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk turun ke bumi agar menjalani hukuman. Akhirnya Nabi Adam mau gak mau tidak bisa menolak. Oh iya betul, salah saya, kata Nabi Adam. Nah ini kan alasan saja, sebab saja. Maka dengan senang hati Nabi Adam turun ke bumi dan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi itu tamsil. Artinya ketamakan itu akan membuat kita berlebihan dan terjerumus dalam dosa. Lelaki yang sudah beristri kok bisa ya berzina? Karena tamak, mengikuti hawa nafsu. Istri ada di rumah, masih sempat mampir di warung jablay. Apa kurang istri yang ada di rumah itu? Inilah keserakahan, ketamakan. Itu akan membuat seseorang terjerumus kepada dosa. Iya. Orang itu jadi maling karena dia menginginkan lebih. Padahal usahanya cukup untuk mengongkosi anak istrinya dan untuk makannya di rumah tangga. Cukup. Tapi dia merasa kurang. Orang bisi HP hanyar, hendak juga bisi HP hanyar. Padahal HP yang ada cukup. Bisa SMS-an, bisa telepon-teleponan. Kan itu yang kita perlukan dari HP. Chatting-chattingan tuh nomor 10. Bisa SMS, bisa telepon, selesai. Melihat orang punya HP bagus-bagus, uang tidak ada, akhirnya mencari jalan yang praktis, jadi maling. Keserakahan itu, ketamakan itu membuat orang terjerumus dalam dosa. Ini yang kedua, pangkal kesalahan yang kedua. Setelah kesombongan, keserakahan. Yang ketiga, wa iyyakum wal hasada. Ini yang kita bahas. Wa iyyakum wal hasada, dan hati-hati kalian daripada hasud, dengki, iri kepada orang. Kata Nabi, fa inna ibnai adama qatala kullun minhuma sahibahu hasadan. Hati-hati kalian dengan dengki, dengan iri. Fa inna ibnai adama,
Karena sesungguhnya dua anak Nabi Adam, qatala ahaduhuma sahibahu, salah seorang di antara satu saudaranya ini membunuh saudaranya yang lain hasadan, karena iri. Qabil membunuh saudaranya Habil karena iri. Kenapa? Karena Habil akan dikawinkan dengan Iklima, saudaranya Qabil. Qabil nggak terima. Iya, iri karena Iklima itu memang cantik. Dalam riwayat, Nabi Adam dan Siti Hawa ini sebelum turun ke bumi, dia sempat melahirkan anak, yaitu Qabil dan saudarinya Iklima. Makanya Qabil dan Iklima ini benihnya dari surga, sehingga Qabilnya tampan, Iklimanya cantik. Gitu, pas turun ke bumi. Nabi Adam kawin lagi, Siti Hawa hamil lagi dan melahirkan dua anak kembar. Setiap kali melahirkan pasti anaknya kembar. Kembarnya kembar pengantin, lakian perempuan, lakian perempuan, lakian perempuan, begitu. Tetapi Nabi Adam mengawinkan anak-anaknya itu dengan silang. Qabil punya saudara Iklima, Habil juga punya saudara perempuan. Maka Qabil menikahi saudaranya Habil, Habil menikahi saudaranya Qabil, disilang begitu. Loh, kok boleh, Bib, saudara dengan saudari kawin? Itu dulu di zaman Nabi Adam, karena darurat. Iya, itu darurat, libaqain nasli, untuk mengekalkan keturunan. Kalau nggak kawin dengan sesama manusia, terus mau kawin sama onta, kan nggak mungkin. Akhirnya nggak ada nanti anak keturunannya. Itu nggak apa-apa dulu, untuk apa? Libaqain nasl, untuk mengekalkan keturunan. Kalau sekarang nggak boleh, haram hukumnya kawin dengan saudari sendiri. Jangankan dengan saudari sendiri, dengan mahram yang bukan saudari, mahram saja itu nggak boleh. Bibi kita, ya, saudara ayah atau saudari ibu, nggak boleh mahram itu dikawini. Bahkan mertua kita juga mahram, nggak boleh dikawini. Saudari susu kita mahram, nggak boleh dikawini. Apalagi saudari kandung, saudari susu aja nggak boleh. Kalau zaman Nabi Adam untuk kepentingan kekalnya anak cucu dan keturunan. Kalau enggak, habis manusia. Itu yang membuat Qabil iri kepada Habil. Akhirnya Qabil pun membunuh Habil. Apa? Hasadan, karena hasud. Hati-hati dengan hasud. Al-hasud la yasud, orang yang dengki tidak akan bisa memimpin. Kenapa? Karena orang yang hasud tidak akan disenangi orang banyak. Kalau orang banyak tidak senang sama dia, siapa yang mau milih dia? Ya, al-hasud la yasud, orang yang hasud tidak akan memimpin. Dengki, nggak bagus dengki itu. Allahu Akbar. Iri sama orang. Nabi Musa pernah melihat lelaki di Arash. Ada lelaki, bukan nabi, bukan malaikat tentunya. Ada di Arash. Faghabatahu. Lalu Nabi Musa iri sama dia. Hebat sekali orang ini. Malaikat bukan, nabi bukan, manusia biasa, tapi tempatnya di Arash. Hebat. Nabi Adam aja di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua. Ini ada di Arash. Arash itu kan di atas langit 7. Hebat, kata Nabi Musa. Siapa orang ini? Akhirnya dikatakan ketika Nabi Musa bertanya, apa sifat-sifatnya? Kok bisa seperti ini? Dijawab, innahu kana la yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Sesungguhnya lelaki ini tidak pernah dengki kepada siapapun terhadap karunia yang Allah berikan kepadanya. Karena itu Allah tempatkan di tempat yang mulia, yaitu di Arsy. Subhanallah. Sebabnya apa? Ketika di dunia dia tidak pernah hasud sama orang, tidak pernah dengki dan iri sama orang. Begitu mulia tempatnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin minal hasid. Aku tidak pernah melihat orang yang zalim
tetapi seperti terzolimi daripada orang yang hasud. Orang hasud itu zalim, dosa itu. Tapi pada hakikatnya dia itu terzolimi. Kenapa? Karena ketika orang mendapat kenikmatan, hatinya sakit, hatinya benci, sumpek. Orang tidak bisa beli mobil, bisa beli kulkas, bisa beli TV baru. Senang kan mereka di rumah, oh ketawa-ketawa di rumah. Tetangganya yang hasut, sedih. Nukar TV pulang, nukar kulkas pulang, sakit hati. Akhirnya orang yang nikmatnya, dia yang botaknya. Botak kepalanya mikirkan orang. Menderita enggak? Menderita. Jadi kalau kamu tidak ingin menderita, jangan hasut sama orang. Kamu selalu bahagia. Nukar TV pulang, alhamdulillah. Mudahan kena nukar yang lebih ganal pada itu. Gitu sekalian, ya. Nukar motor pulang, kayaknya berapa buah dah motornya? 2 buah dah. Yang pertama apa? Yang pertama semalam Innova, yang kedua bang Fortuner. Oh, mudahan kena yang ketiga Alphard. Sekalian doakan biar hati kamu tidak terkena penyakit hasud. Oh, mudahan yang ketiga kena nyako nukar Alphard pulang, amin. Dengan tulus, jangan dengan sentimen. Mudahan nukar Alphard. Wah, itu sentimen lain lagi ceritanya itu. Ya. Maka kalau kita mendoakan seperti itu, malaikat akan bilang, walaka misluh, dan kamu berhak mendapatkan seperti dia. Kita mendoakan orang baik, balasannya malaikat yang mendoakan kita dengan baik dan dengan doa yang sama. Iya, kalau kita berdoa belum tentu dikabulkan sama Allah, tapi kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan sama Allah. Makanya doakan orang itu yang baik-baik saja. Jangan doakan yang jahat-jahat, karena malaikat akan membalas mendoakan kamu dengan doa yang sama. Sudahnya bisa Alphard sudah. Jadi Innova ada, Fortuner ada, Alphard ada. Mudah-mudahan esoknya kau nukar pesawat. Itu kan aja sekalian. Iya, atau helikopter. Biar penyakit hati kamu hilang. Itu cara mengobatinya begitu. Kasihan orang yang hasud itu selalu menderita. Sakit hati melihat orang dapat kenikmatan. Orang yang senangnya dia yang botaknya jadinya itu. Mikirkan orang terus. Naudzubillah. Makanya dulu Al-Asma'i mengatakan, ra'aitu a'rabiyan atat alaihi mi'atun wa ishruna sanatan. Aku pernah melihat ada seorang badui umurnya 120 tahun. Panjang umur enggak? 120 tahun. Sekarang ini 45, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 50, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ini 120 tahun umurnya. Fakultu, maka aku katakan, kata Al-Asma'i, ma atwala umraka, duhai betapa panjangnya usiamu sampai 120 tahun. Apa sih amalannya? Faqal, maka badui itu menjawab, taraktul hasada fabaqitu. Amalannya mudah, bukan doa, bukan zikir atau wirid. Aku meninggalkan sifat iri dengki dari dalam hatiku, aku bersihkan. Fabaqitu, maka aku bertahan hidup sampai saat ini. Kenapa? Karena aku selalu bahagia. Biasanya orang itu cepat mati karena terlalu banyak cemas, terlalu banyak pikiran. Orang tuh kalau banyak pikiran lekas mati. Udah jangan banyak pikiran, santai aja. Iya, santai aja, jangan takut, santai aja. Ya. Nah, jangan hasut sama orang, biar orang dapat kenikmatan. Alhamdulillah, doakan lebih banyak lagi kenikmatan yang akan mendatanginya. Gitu. Biar hati kita tidak hasut sama dia. Itulah hasut ini luar biasa, penyakit. Bahaya sekali, bahaya sekali. Sangat bahaya. Melihat orang banyak dagangannya laku, hasut, akhirnya pergi ke dukun. Pak dukun, gimana caranya supaya dagangannya nggak laris lagi? Tenang, tenang, kata dukun. Kamu ambil ini, masukkan ke dalam atau ke bawah warungnya. Wah, sudah main sihir sekarang. Apa yang membawa dia terjerumus dalam sihir? Apa? Hasud. Hasud. Sebagian ada yang mengatakan, saya bisa saja membuat musuh saya kembali senang kepada saya, kecuali orang yang hasud. Saya tidak bisa membuat dia senang kepada saya, kecuali
kalau kenikmatan yang ada pada diri saya hilang baru dia senang. Orang hasud ini luar biasa. Orang kalau marah sama kita bukan karena hasud, bisa saja kita carikan sebab agar dia tidak marah lagi. Tapi kalau orang itu marahnya karena hasud, iri dengan kita, tidak akan bisa kamu membuat dia senang. Kecuali kenikmatan yang ada pada dirimu itu hilang, baru dia senang. Jahat nggak? Jahat banget ini. Jahat hasud ini. Makanya kalau kamu hasud berarti kamu penjahat. Kalau kalau di film kan kamu jadi penjahatnya. Jadi pemeran antagonisnya itu. Iya. Berkawan dengan iblis. Jadi pemeran antagonisnya itu kalau difilmkan, hasud itu. Lihat aja di film-film, pasti yang jahat itu orangnya hasud. Tahu kan kamu begitu jahatnya hasud? Kalau sudah tahu, jangan hasud lagi sama orang. Selesai. Udah, kamu akan hidup bahagia. Panjang umur kayak Badui tadi, 120 tahun umurnya. Gara-gara dia nggak pernah hasud sama orang. Subhanallah. Wa minha al-israru ala ma'siyatillahi wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali pada pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah bersihkan batin hati kita sehingga seluruh amalan zahir kita pun ikut baik. Amin ya rabbal alamin.